Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kami dari kelompok 3 ingin presentasikan makalah kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Randy Pame, kedua Sastra Wirama saya sendiri, dan ketiga ada Sela Angelina. Selanjutnya untuk makalah kami, Kak, tunggu dulu Kak, jangan di Bella. Ini nyari makalah dulu. Yang apa sih ini ya? Makalah kami yang berjudulkan tentang pemerintahan campuran. Saya cari dulu materi kami. Agak jauh ini. Oke, lanjut ya. Makalah kami ini yang berjudulkan negara yang menjalankan sistem campuran. Untuk pembaca ada Sela sama Randy Pame, dan saya juga nanti akan juga membaca sembari membantu, sekalian juga untuk notulen ataupun nanti ketika sudah ada pertanyaan. Untuk yang pembaca pertama, untuk Saudara Randy, dipersilahkan. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilitas negara itu. Secara umum, sering terjadi bab 1 Yo. Bentar. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan statis absolut, maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya didesakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas, sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintah, menjaga kekuatan politik, pertahanan ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang kontinu. Sampai saat ini, hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana penerapannya kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakat yang terkesan tidak bisa diubah dan cenderung statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan timbul pergeseran dari pihak minoritas yang merasa normalitasnya terganggu. Sering dengan timbulnya ide-ide dan pemikiran baru seiring perkembangan zaman di suatu komunitas minoritas, tidak menutup kemungkinan di beberapa negara terjadi tindakan separatisme, dan hal ini dapat mendapat dukungan dari mayoritas yang menganggap sistem pemerintahan yang diterapkan memberatkan rakyat di negara tersebut sehingga memuluskan gerakan separatisme. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga stabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku
revolusioner maupun radikal dari rakyat itu sendiri. Lagi ya, Bu? Lanjut. Pengertian sistem pemerintahan. Secara umum, seiring terjadi pencampuran dalam menggunakan istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, padahal dalam suatu ilmu negara, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan mendasar. Menurut Hans Kelsen, dalam teori politik klasik, bentuk pemerintahan diklarifikasikan menjadi monarki dan republik. Ditambah Muhammad Kusnardi dan Harmali Ibrahim. Faham L. Duguid dalam buku Trail the Droid Constitution 1923 lebih lazim dipakai untuk membedakan kedua bentuk tersebut. Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka disebut dengan monarki. Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang tertentu, maka bentuk negaranya disebut republik atau ibid. Sementara itu, dalam ilmu negara umum, Allgemeine Staatherr, yang dimaksudkan dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambah Mahfud, sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Tak jauh berbeda dengan kedua pendapat itu, Usep Rana Wijaya menegaskan bahwa sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hal yang sama juga dikemukakan Gina Misirolgu. Sistem pemerintahan adalah apabila lembaga pemerintah dilihat dari hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif, sejalan dengan pandangan yang dikemukakan para ahli tersebut. Jimli Asidiki mengemukakan sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regelsat, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungan dengan fungsi legislatif. Cara pandangan yang demikian sesuai dengan teori dikotomi, yaitu legislatif sebagai policy making atau tax sterling, sedangkan eksekutif sebagai policy eksekutif atau tax fair wesentlik dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi negara. Terjadi relasi yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kekuasaan efektif dan legislatif. Istilah pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem atau dalam bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berasal dari kata perintah. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti A. Pemerintahan adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah kekuasaan yang merintah suatu wilayah, daerah, atau negara. C. Pemerintah adalah perbuatan cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintah yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintah. Kekuasaan dalam satu negara menurut Montesquieu diklarifikasi menjadi tiga, yaitu A. Kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintah. B. Kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. 1. Kabinet presidensial. Kabinet presidensial adalah suatu kabinet di mana pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR melainkan kepada presiden. 2. Kabinet ministerial. Kabinet ministerial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijakan pemerintah, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stella Angelina. Salah? Baik, saya akan melanjutkan materi dari Randy Fahmi Prayuda.
B. Sistem campuran. Sistem campuran pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apabila dilihat dari kedua sistem pemerintahan di atas, parlementer dan presidensil, sistem pemerintahan campuran bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk campuran parlementer dan campuran presidensil. Ciri-ciri sistem pemerintahan campuran. A. Menteri-menteri dipilih oleh parlemen. B. Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. C. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden. D. Menurutnya, sistem pertama adalah ciri pokok sistem pemerintah parlementer. Ciri kedua dianut oleh sistem presidensil, sedangkan ciri tiga merupakan ciri khas sistem campuran yang tidak dianut oleh kedua sistem lainnya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran yaitu Prancis. Sistem pemerintahan negara Prancis. Negara Prancis saat ini dikenal dengan istilah Republik Kelima, merupakan sebuah negara republik dan berbentuk negara kesatuan. Prancis menganut sistem pemerintahan semi-presidensil. Mengapa disebut semi-presidensil? Ini dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh seorang perdana menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensil secara umum di mana presiden hanya menjalankan pemerintah seorang diri dengan hanya dibantu kabinet. Untuk urusan legislatif, Prancis menggunakan sistem parlemen dua pintu, bicameral yang terdiri dari National Assembly, sidang nasional, dan Senat tidak berpendapat parliamen sovereignty. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang mempunyai sistem legislatif trikameral, tiga pintu, yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPRD. Di Prancis, parlemen dapat membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah. Walaupun demikian, presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih secara elektoral kolek yang terdiri dari wakil-wakil daerah atau kota. Dalam menjalankan sistem pemerintahan di Prancis, kabinet yang anggotanya terdiri dari dewan-dewan menteri berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri, sedangkan Presiden bersama dengan Sidang Nasional dan Parlemen Sovereignty akan mengangkat Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi ini anggotanya terdiri dari 9 orang yang tugas utamanya adalah mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan presiden dan parlemen serta mengawasi pelaksanaan referendum. Menurut Susilo Soeharto, ciri-ciri sistem pemerintahan Prancis adalah sebagai berikut. 1. Seperti sistem parlementer. Selain jabatan presiden, ada pula jabatan Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang terpisah dari jabatan presiden. 2. Baik presiden maupun kabinet sama-sama mempunyai kekuasaan real atas penyelenggaraan pemerintahan. Presiden tidak sekedar simbol seremonial, jadi ada pembagian kekuasaan antara presiden dan kabinet. Perdana Menteri dan Menteri diangkat dan dihentikan oleh presiden. Seperti dalam sistem parlementer, Dewan Menteri bertanggung jawab kepada National Assembly, majelis rendah, yaitu suatu unsur utama Badan Perwakilan Rakyat Prancis di samping Senat. 4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 7 tahun dan dapat dipilih kembali. Dengan adanya sistem baru ini, Duverger menyatakan bahwa sistem pemerintahan semi-presidensial bukan merupakan sintesis dari sistem pemerintah parlementer dan presidensial, tetapi merupakan
di antara tahapan-tahapan dalam sistem presidensial dan parlementer. Setelah mendalami sistem semi-presidensial Prancis, Sartori menyatakan sistem semi-presidensial sungguh-sungguh sistem pemerintahan campuran, patrouille-mixed system. Dengan argumentasi itu, Sartori menolak pendapat Duverger yang menyatakan sistem semi-presidensial alternation di antara tahapan-tahapan dalam sistem presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. 1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. 2. DPR sebagai pembuat undang-undang. 3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. 4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. 5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. 6. BPK pengaudit keuangan. Sistem pemerintahan setelah amandemen 1999 sampai 2002. 1. MPR bukan lembaga tertinggi lagi. 2. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. 3. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. 4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. 5. Kekuasaan legislatif lebih dominan. Terlepas dari perbedaan pandangan, sistem semi-presidensial meski tidak seluas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, sistem pemerintahan semi-presidensial juga berkembang di beberapa negara. 93 pada umumnya negara-negara bekas jajahan Prancis di Afrika menganut sistem campuran itu. 94 negara-negara di Eropa Timur seperti Polandia dan Bulgaria juga menerapkan sistem ini. Secara umum, sistem pemerintahan semi-presidensial memisahkan pemilihan presiden dan lembaga legislatif. 96 dalam sistem pemerintahan ini, di satu segi ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi kepala negaranya adalah presiden yang dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung seperti dalam sistem presidensial. Adapun kepala pemerintahan di satu segi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi di segi lain diangkat karena kedudukannya sebagai pemenang pemilu yang menduduki kursi parlemen. Dan karena itu, ia bertanggung jawab kepada parlemen. Duverger mengakui bahwa dalam praktik itu 3 varian, yaitu 1. Negara dengan presiden sebagai boneka seperti Australia, Irlandia, dan Islandia. 2. Negara dengan kedudukan presiden yang sangat berkuasa, yaitu Prancis. 3. Negara dengan kedudukan presiden dan pemerintah uang relatif seimbang, yaitu Weimar, Finlandia, dan Portugal. Dalam hubungan dengan presiden, sama dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem semi-presidensial, masa jabatan presiden adalah tetap, 5 term. Karenanya, lembaga legislatif tidak dapat memecat presiden sebelum berakhir masa jabatannya. Dalam sistem pemerintah semi-presidensial, terutama presiden dengan kedudukan yang kuat atau presiden dengan kedudukan yang relatif seimbang dengan lembaga legislatif dan adanya pembagian kekuasaan eksekutif antara presiden dan perdana menteri. Berdasarkan mandat yang diterima via pemilu legislatif berasal dari 2 partai yang berbeda. Kedua pemimpin harus saling menyesuaikan diri dan orientasi mereka untuk membuat sistem politik bekerja secara layak. Kohabitasi pun mesti dijalani sekaligus disiasati. Menurut Saldi Isra, sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang berupaya untuk mencarikan titik temu meeting point antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda, dual function. Presiden sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan. Namun sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan, power sharing, dengan Perdana Menteri yang menimbulkan dual executive system. Dengan adanya bagian tersebut potensial terjadinya
ketegangan antara presiden dan perdana menteri. Ketegangan itu dapat terjadi jika kekuatan mayoritas atau partai politik pemenang pemilihan umum legislatif berbeda dengan partai politik presiden. Dengan demikian, karakter kunci sistem pemerintah semi-presidensial terletak pada fungsi ganda presiden yang dalam fungsi eksekutif presiden berbagi dengan kekuasaan dengan perdana menteri yang juga memegang jabatan eksekutif. Sistem campuran ini juga dikenal sebagai sistem pemilihan semi proporsional. Sistem ini pada dasarnya berusaha menggabungkan apa yang terbaik dalam sistem pluralitas atau mayoritas dan di dalam sistem proporsional. Dengan demikian diharapkan akan didapatkan sistem pemilu yang baik. Berikut varian sistem campuran yaitu A. Sistem myset member proporsional MMP. Di dalam sistem ini, sistem proporsional dipakai sebagai upaya untuk memberi kompensasi pada adanya disproporsionalitas yang dihasilkan oleh pembagian kursi berdasar distrik. 168 misalnya, jika salah satu pihak mendapatkan 10% suara nasional, tetapi tidak memperoleh kursi distrik, maka akan diberikan kursi yang diperoleh berdasarkan sistem proporsional sehingga partai tersebut memenangkan 10% kursi di lembaga perwakilan. B. Sistem paralel. Di dalam sistem ini, sistem yaitu PR dan sistem distrik dijalankan secara bersama-sama, tetapi proses perhitungan suaranya tidak melalui kombinasi sebagaimana MMP, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Hanya saja, manakala tidak ada kursi yang didapat melalui sistem distrik, proses perhitungannya menggunakan sistem PR. Lanjut, apa udah? Sudah. Udah ya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari materi kami atau makalah kami. Apabila dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami membuka pertanyaan cukup satu saja, mengingat waktu kita banyak yang kita ambil, banyak yang terbuang sia-sia tadi. Sekiranya kalau sudah ada pertanyaan, kami silahkan. Ada yang ingin bertanya? Randy Suseno ada yang bertanya? Atau Mbak Marnia? Edit. Kau MP Boleh. juga boleh bertanya. Boleh. Nah, silakan bertanya. Intinya saja dalam pertanyaannya, jangan yang susah-susah. Oke, perkenalkan nama saya M. Edit Yatman dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Oke. Apakah sistem pemerintahan campuran cocok untuk negara dengan kondisi politik dan sosial yang berbeda-beda? Boleh diulang, Saudara Edit? Apakah sistem campuran cocok? Apakah sistem pemerintahan Ya, campuran cocok untuk negara dengan kondisi politik politik dan sosial yang berbeda-beda. Ya, itu saja. Oke. Mohon ditunggu ya. Untuk Ya. jawabannya akan kami diskusikan kembali. Ramu. Jangan pergi dulu ya. Kami diskusi dulu tentang pertanyaan dari Saudara Edit. Ketika sudah ada jawaban, pasti akan kami jawab. Oke.
Aku yang jawab, Abo. Boleh, boleh. Kalau ada yang sudah nemu jawaban. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Edit. Sistem pemerintahan campuran seringkali dianggap cocok untuk negara dengan kondisi politik dan sosial yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan otoriter atau sistem pemerintahan yang lebih sentralistik. Dalam sistem pemerintahan campuran, kekuasaan biasanya terbagi antara pemerintahan pusat dan otoritas lokal atau regional. Keuntungan dari sistem pemerintahan campuran adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan keseimbang kekuasaan. 2. Fleksibilitas. 3. Penyesuaian dengan kondisi lokal. 4. Stabilitas politik. Namun, untuk diingat bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna untuk universal. Setiap negara memiliki konteks dan kebutuhan yang unik, dan sistem pemerintahan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi tersebut. Baiklah, kalau kurang jelas saya mohon maaf. Apakah sudah Edit jelas? Saya rasa itu cukup. Terima kasih kawan. Baiklah. Kalau sekiranya memang dari saudara Edit sudah cukup dengan jawaban kami, berarti tidak perlu lagi untuk kami tambahkan. Kalau ada tidak apa-apa. Kalau ada, sekiranya memang sudah ada, ya kami jawab. Mumpung ini belum ada kan. Dan Sudah saudara ada, Edit juga menyatakan sudah cukup, jelas, cukup puas. Maka kami akhiri saja. Kesimpulannya, Sas? Oke. Untuk kesimpulan dari presentasi dari kami ini, saya bacakan kembali untuk kesimpulannya. Pada sistem campuran ini, presidensial itu lebih menonjolkan ciri atau unsur dari sistem presidensialnya dibanding sistem parlementer. Begitu pula sebaliknya, sistem campuran parlementer itu lebih menonjolkan dari ciri atau unsur sistem parlementernya. Sistem pemerintahan campuran ini merupakan kombinasi campuran dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, ditandai dengan adanya presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran itu adalah Perancis. Baik, itulah kesimpulannya dari presentasi dari kami. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya dalam presentasi kali ini. Mungkin apabila dalam penyampaian kami kurang tepat atau banyak salah, kami mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.